padahal mereka bukan orang mukmin. Jadi peringatan-peringatan ini kita perhatikan agar kita selalu berusaha membangun keimanan kita dengan baik. Dan bahkan orang-orang yang tidak beriman itu berusaha untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di surat, maaf saya sampai tidak menggerakkan ini. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu menghalang-halangi diterapkannya ajaran Allah, sehingga orang-orang itu mengikuti jalan menuju kepada Allah. Dan orang-orang itu mengharapkan jalannya Allah itu menjadi belok. Jadi Islam ya Islam, tapi mesti toleran. Toleran caranya mau masuk ke tempat peribadatan orang lain atau mau bergabung dalam kegiatan peribadatan orang lain. Itu berarti mereka mengajak belok. Orang-orang semacam itu salah satu ciri khasnya wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka ingkar terhadap adanya kehidupan akhir besok yang disebut akhirah atau akhirat. Beriman pada hari akhir ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap sikap kita terhadap harta dan kekuasaan. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak percaya bahwa apapun yang dilakukan sekarang ini akan diminta pertanggungjawaban. Karena mereka tidak percaya akan ada pertanggungjawaban, maka mereka berusaha menikmati harta dan kekuasaan itu dalam kehidupan di dunia ini semaksimal yang mereka bisa, sehingga kehidupan mereka itu bersenang-senang, berfoya-foya, dan makan-makan enak. Itu kecenderungan mereka karena mereka tidak beriman pada hari akhir. Orang-orang semacam itu hanya bisa memahami yang lahiriah-lahiriah saja dalam kehidupan sehari-hari ini. Mereka tidak bisa menangkap yang abstrak-abstrak dan tidak bisa menangkap masa depan. Untuk memahami masa depan itu dibutuhkan kecerdasan yang tinggi, karena masa depan itu belum terjadi. Oleh karena itu jarang orang yang bisa memahami masa depan. Contohnya kita sehari-hari, apakah kita mempunyai rencana detail untuk apa yang kita lakukan hari esok, hari Rabu misalnya, apa saja yang kita lakukan? Itu tidak semua orang mempunyai persiapan atau menyusun acara untuk besok, apalagi bulan depan. Padahal kehidupan ini semacam mata rantai. Apa yang kita lakukan sekarang itu ada akibatnya nanti di masa depan. Kalau orang tidak memahami mata rantai sebab akibat semacam ini, maka orang itu akan sulit menyusun strategi masa depan. Padahal kita semua sadar bahwa apapun yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan itu berarti kita masing-masing tidak bisa lepas dari sejarah hidup kita sendiri. Apa yang kita capai hari ini, apa yang kita derita hari ini, apa yang kita alami hari ini tidak lepas dari perilaku kita sendiri di masa lalu. Itu mestinya menjadi pelajaran bahwa kalau sekarang ini adalah akibat dari masa lalu, maka kalau aku ingin memperbaiki nasibku tahun depan, aku harus mengubah perilaku saya. Kalau sudah baik, tetap diubah. Diubahnya menjadi lebih baik. Jadi mengubah itu penting. Mengubah dari buruk ke baik. Kalau sudah baik, diubah lagi menjadi lebih baik lagi. Untuk memikirkan masa depan tahun depan saja sulit.
apalagi untuk memikirkan masa depan di akhirat. Jauh sekali di masa depan. Oleh karena itu, untuk memahami itu butuh kecerdasan dan butuh kebijaksanaan. Kita masih ingat Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling bijaksana. Paling cerdas itu istilahnya akyas, man akyasun nas. Dan siapa orang yang paling bijaksana? Wa man ahzamun nas. Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Apa hubungannya? Mati itu masa depan. Orang yang selalu memikirkan masa depan, kita akan mati, dan setelah mati kita akan dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawaban. Untuk bisa memikirkan itu butuh kecerdasan. Sayang kita ini makin hari bukan makin cerdas tapi makin tumpul. Contohnya misalnya kita dulu mempunyai rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kemudian dibagi menjadi 5 tahun, 5 tahun pelita. Sekarang nggak ada. Jadi kita makin tumpul di dalam bernegara. Nah, oke lah itu bernegara. Negara itu masyarakat yang terdiri dari individu-individu. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, kita mesti memperbaiki individu. Individu itu mesti kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita mesti selalu merancang masa depan kita. Orang-orang yang lebih menyukai keduniaan itu, ciri khasnya apa? Mereka itu lebih suka yang instan, yang cepat-cepat, yang lambat, yang masa depan mereka kurang tertarik. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalian demikian itu karena kalian menyukai yang ajilah. Ajilah itu instan, cepat. Biasanya ditafsirkan cepat itu adalah kehidupan di dunia, karena di dunia ini serba instan. Ingin makan, terus kemudian kita cari, dapat, lalu kita bisa makan, dan seterusnya. Ya. Jadi karena dunia ini bisa kita peroleh sekarang atau dalam waktu dekat, maka disebut al-ajilah. Wa tadharuna al-akhirah, kalian meninggalkan kehidupan yang akhir nanti, di akhirat. Tidak memikirkan tentang kehidupan akhirat. Nah, kalau kita semacam itu, maka sangat berpotensi kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah, sebagaimana disebut oleh Allah di surat Al-Anjad, kalla innal insana li rabbih lakanud. Saya teruskan bahwa orang-orang yang senang keduniaan dan senang kekinian, al-ajilah, bisa kita sebut kekinian, mereka cenderung untuk makan-makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka sendiri. Padahal seringkali angan-angan itu kosong. Kalau kita perhatikan di surat Muhammad, ada yang mirip semacam ini dalam hal orang-orang itu cenderung bersenang-senang dan makan-makan. Kalau di surat Muhammad diumpamakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka makan-makan dan bersenang-senang sebagaimana binatang ternak. Nah, perilaku yang semacam itu adalah perilaku orang yang tidak mengimani hari akhir. Berarti yang mempunyai potensi semacam itu adalah orang-orang yang mengembangkan fujur tadi. Nah, karena orang itu mencintai dunia, maka kecenderungannya mereka menjadi kikir.
Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakan, seandainya kalian itu memiliki gudang-gudang rahmat Allah, khaza'in itu tempat menyimpan, khazanah tempat menyimpan, jamaknya khaza'in. Seandainya kalian memiliki tempat-tempat menyimpan rahmat Tuhan, rahmat Allah itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan. Pokoknya semua yang baik-baik itu adalah rahmat dari Allah. Seandainya kalian memiliki gudang-gudang rahmat Allah, di sini ditekankan pada harta. Idzal la amsaktum khasyatal infaq. Coba deh nanti kalian itu akan takut membelanjakannya. Takut membelanjakan. Jadi orang makin kaya itu makin takut membelanjakan hartanya. Kenapa takut? Dia bisa kaya kan berusaha untuk mengumpulkan harta. Untuk mengumpulkan itu kan dari sedikit demi sedikit dikumpulkan. Ketika setelah terkumpul, dia kan selalu menghitung-hitung. Asetku sudah naik, asetku sudah naik, sudah naik. Kalau orang itu bersedekah, maka ada kalanya tidak mengatakan asetku naik, tapi asetku berkurang karena saya pakai untuk bersedekah. Nah, itu bahasa lain adalah kikir. Wa kana al-insanu qatur. Manusia itu punya kecenderungan kikir. Karena apa? Senang dunia. Karena senang dunia, dia ingin menikmati dunia ini, dan karena ingin menikmati dunia ini, maka sarana yang paling baik adalah banyaknya harta, dan mereka tidak ingin mengeluarkan zakat atau sedekah. Maka hati-hati dengan harta kita. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah bahwa manusia itu benar-benar melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Coba dua ayat ini kalau kita renungkan. Manusia punya kecenderungan untuk melampaui batas ketika dia menganggap dirinya ghani. Ghani itu seringkali kita terjemahkan apa? Kaya. Ghani itu artinya tidak butuh. Kebalikannya adalah fakir. Fakir itu butuh. Tapi karena kebanyakan orang yang tidak butuh orang lain, itu karena mempunyai cadangan yang cukup untuk diri sendiri. Karena punya cadangan yang cukup untuk diri sendiri, maka dia nggak butuh orang lain. Nah, orang seringkali mengartikan ghani itu kaya. Sebenarnya ghani itu tidak butuh. Kalau ghani itu tidak butuh, berarti apakah harus orang menjadi kaya supaya dia menjadi ghani? Enggak. Orang hartanya pas-pasan, tapi dia tidak kepingin mengemis, tidak merampas hak orang lain, itu hatinya ghani, dia nggak butuh. Tapi meskipun orang itu hartanya triliunan, kalau dia masih suka merampas hak orang lain, ingin membunuh bisnisnya orang lain, ingin memenjarakan orang lain supaya dia tidak bisa mengganggu kekuasaannya dan sebagainya, itu hatinya tidak ghani meskipun hartanya banyak. Jadi ghani itu arti dasarnya adalah tidak butuh. Kebalikannya adalah fakir, artinya butuh. Nah, istaghna itu merasa tidak butuh. Orang yang merasa tidak butuh orang lain punya kecenderungan melampaui batas. Hati-hati. Kita dibuat oleh Allah tidak sempurna. Kita dibuat oleh Allah tidak sempurna. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita butuh orang lain. Butuh orang lain itu penting supaya kita rendah hati. Kalau kita tidak butuh orang lain, kita nanti menjadi sombong.
Lebih berbahaya lagi kalau tidak butuhnya itu tidak butuh pada pertolongan Allah. Wah, itu dia akan durhaka. Maka hati-hati dengan istighfar. Manusia punya kecenderungan untuk melampaui batas kalau dia menganggap dirinya tidak butuh orang lain. Di sini diartikan serba cukup. Karena serba cukup itu belum tentu tidak merasa butuh. Jadi saya lebih suka diartikan ke dasarnya. Istighfar merasa tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan Allah. Nah, kalau orang mempunyai kekayaan sebagaimana digambarkan, punya kendaraan yang bagus, ya, punya harta yang banyak, punya kekuasaan yang tinggi, yang luas, maka mereka cenderung untuk merasa tidak butuh pada orang lain. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang tidak merasa bahwa kita itu terjebak di perasaan istighna. Misalnya, saya pernah menyebut kalau tidak salah, ada orang telepon, Pak ada telepon Pak, dari Pak, dari siapa? Dari Pak Taka. Mau telepon, terus kemudian, oh ya saya lagi sibuk. Terus istrinya mengingatkan kembali, Pak, nggak telepon balik sama Pak Taka. Terus jawabannya, siapa yang butuh? Kalau dia nelpon kan berarti dia butuh. Kalau dia butuh nanti kan nelpon lagi. Jadi dia merasa dibutuhkan. Aku nggak butuh, itu istighna. Istighna, merasa tidak butuh pada orang lain. Hati-hati, kita ngomong sepele begitu, tetapi itu sudah menjadi penyakit hati kita. Kita mesti menyadari Allah membuat kita itu tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Cuma bahasanya Allah itu kan bahasa yang indah. Kalau kita perhatikan cara Allah mengungkapkan bahwa kita itu tidak ada yang sempurna, tapi pakai bahasa yang positif. Ahum yaksibuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka. Ma'isyah itu kehidupan, termasuk mata pencaharian. Kamilah yang membagi-bagi ma'isyah mereka. Caranya gimana? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat. Kami angkat derajat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi di antara masyarakat itu, di antara anggota masyarakat ada yang mempunyai kelebihan di satu bidang melebihi orang lain. Tapi di bidang lain dia mungkin kurang. Tapi orang lain yang lemah di satu bidang melebihi dia. Misalnya dia mempunyai uang banyak, tapi dia lemah. Dia berjalan tidak sanggup, 100 meter aja nggak sanggup. Tapi ada anak muda yang duit nggak punya, tapi tenaganya kuat. Maka, Pak saya antar Pak. Atau Bapak mau kemana? Aku mau membawa ini, mau mengantar ke sana. Saya yang antar aja, saya bawakan, saya antar ke sana. Jadi dengan begitu yang duitnya banyak tapi lemah, dia butuh bantuan untuk mengangkut dia sendiri atau mengangkut barangnya. Dia butuh orang yang tidak punya duit tetapi mempunyai tenaga supaya bisa tukar menukar, supaya bisa tukar. Disitulah inti perdagangan. Jadi Allah memang membuat kita ini serba ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Maka itu harus disadari sehingga kita tidak merasa serba cukup. Enggak, saya tidak serba cukup. Aku cukup di bidang tertentu, tetapi aku kurang di bidang lain. Maka kita mesti harus tolong menolong. Ya, Allah mengajarkan kita kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Tapi pendidikan yang kita peroleh apa? Kita belajar di sekolah-sekolahan, yang menulis bukunya itu siapa?
Coba kalau kita makin tinggi kuliah belajar kita, bukunya kan umumnya bahasa Inggris atau bahasa asing. Kalau itu buku bahasa Inggris, fisika, sosiologi, psikologi dan sebagainya, itu yang tulis orang-orang asing. Orang-orang asing itu, orang-orang barat umumnya sekuler, tidak menghubungkan antara kejadian-kejadian di dunia ini dengan yang menciptakan. Kita ketika mempelajari buku mereka hati-hati. Mereka tidak mengaitkan kejadian dengan penciptanya. Kita ketika membaca di benak kita selalu ingat, ini yang membuat Allah. Ini yang membuat Allah. Nah, dengan kita memahami semacam itu, maka kita kalau mempunyai kelebihan, tidak kita jual. Orang yang menulis buku bagus-bagus, misalnya menulis tentang strategi bisnis dan sebagainya, kalau kita mempunyai kelebihan, anjurannya apa? Jual. Kalau punya kelebihan, jual. Kelebihan itu bahasa mereka apa? Advantage. Kalau kamu mempunyai advantage, jual. Terus ketika menjual, usahakan supaya laku mahal. Caranya gimana? Packagingnya, di package yang baik. Kalau barang ya bungkusnya. Tapi kalau itu pengajian, cara menyajikannya mesti ada sound system yang bagus, mesti ada film yang bagus. Terus di hotel yang berbintang 5 misalnya. Sehingga pengajian, tetapi untuk mengikuti pengajiannya bayarnya mahal. Jadi begitu ada advantage, jual. Kalau Allah mengajukannya bukan dijual. Kalau kamu mempunyai kelebihan, gunakan untuk menolong orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rezeki di mana? Rezeki itu Allah yang menjamin. Kalau aku tidak jual, nanti kan aku gak dapat duit. Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak orang yang menolong tapi duitnya tidak kurang. Dokter apakah harus menjadi pegawai? Ya, ini ada teman kita Selasa yang lalu hadir, sekarang ada. Dia lebih suka freelance. Dokter tapi freelance. Terus rezekinya gimana? Rezekinya dia butuh renovasi rumah ada, dia mau beli rumah ada, mau ganti mobil ada. Tapi kalau ditanya, kamu punya deposito berapa? 10 juta nggak ada kali. 10 juta nggak ada, tapi ketika butuh renovasi, duitnya ada. Kenapa dia lebih suka freelance? Karena dia tidak ingin ibadahnya terganggu. Dia kepingin bisa ngaji dan sebagainya. Memang sih dia keahliannya jarang ya, dia tidak hadir di sini. Dia keahliannya bedah syaraf, itu yang Selasa yang lalu di sini. Jadi kita jangan membiarkan diri kita merasa istighna. Dan memang orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang senang dengan keduniaan, itu kecenderungannya senang dengan kekayaan, senang dengan kemewahan, dan mengolok-olok orang yang tidak kelihatan tertarik pada kemewahan. Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa sakharuna minal ladzina amanu. Dihiaskan kehidupan dunia ini kepada orang-orang kafir, tidak mengimani hari akhir, lebih menyukai hari ini. Dan mereka suka mengolok-olok orang yang beriman. Kalau orang beriman, orientasinya bukan kekayaan, tapi rezeki yang barokah. Bukan berarti saya mendorong untuk tidak kaya. Orang Islam kaya lebih baik daripada orang miskin. Tapi saya bilang orang Islam itu kan tunduk. Kalau dia tunduk, mempunyai kekayaan, maka dia tunduk kepada Allah untuk membayar zakat. Maka dia tunduk kepada Allah untuk bersyukur dan sebagainya. Jadi orang Islam kaya, insya Allah jauh lebih baik daripada orang Islam miskin.
Tentu kaya yang bersyukur, meskipun sama-sama bersyukur ya. Nah, kemudian kita mesti dalam pergaulan ini membatasi diri supaya kita tidak mudah dipengaruhi pola pikir orang lain, yaitu fala tuti'il mukadzibin, jangan mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka menginginkan supaya kamu itu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Jadi nurutlah kepadaku, nanti aku turuti keinginanmu. Kalau kamu gak mau nurut, aku akan cari kesalahanmu. Yang kita lihat seringkali kan begitu. Jadi suruh nurut, nanti kalau nurut dikasih jabatan. Waddu law tudhinu fadhinu fala tuti' kulla halafin mahin, janganlah kamu taat kepada orang yang mendustakan agama, mendustakan akhirat. Salah satu ciri khasnya orang-orang itu tuh halaf, suka bersumpah. Karena apa? Dia suka bohong. Orang yang bohong itu ingin dipercaya oleh orang lain. Karena ingin dipercaya oleh orang lain, maka sering mengeluarkan sumpah. Jadi kalau ada orang yang sedikit sumpah, hati-hati. Dia berarti menyadari bahwa aku biasanya bohong, maka orang ini nggak percaya. Supaya orang ini percaya, dia butuh sumpah. Orang-orang semacam itu sombong, sangat sombong, maka suka mengolok-olok orang lain dan suka memfitnah orang lain. Orang baik-baik dianggap penjahat. Orang baik-baik dianggap teroris, sedangkan orang yang jahat dilindungi. Manna'il lil khair mu'tadin athim, mereka punya kecenderungan untuk tidak suka kebaikan itu dilakukan. Karena kalau kebaikan itu dilakukan, kejahatan yang mereka lakukan akan terganggu. Jadi itulah kelakuan mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? An-kana malu wa banin, karena mereka mempunyai harta yang banyak dan mempunyai anak yang banyak. Anak di sini seringkali diartikan tidak harus anak kandung, tapi bisa berarti anak buah. Kembali ke ayat 6 sampai 8. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini artinya kecenderungan orang itu tidak ingkar, tidak mengimani Allah, tidak mensyukur kenikmatan dari Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, padahal dia sebenarnya menyaksikan perilakunya yang semacam itu. Ya memang aku begini, terus bagaimana lagi dan sebagainya. Ya aku ini kan terpaksa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dia sangat menyukai harta. Al-khair, ini ada teman yang suka bahasa Arab. Al-khair itu artinya biasanya kebaikan, tapi di sini diartikan harta. Karena ada ayat yang menunjukkan arti harta untuk kata khair. Di surat Al-Baqarah ada kata khair yang diartikan harta, maka ketika menafsirkan kata al-khair ini adalah harta. Di sini lebih cocok karena konteksnya wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dia sangat menyukai harta. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silakan.